Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabarnya hari ini bagaimana? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pembelajaran pada sore hari ini. Oke, selanjutnya untuk mengawali pembelajaran pada sore hari ini kita berdoa terlebih dahulu membaca basmalah. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini adakah yang tidak masuk? Masuk. Alhamdulillah. Kemudian Ibu sedikit mereview pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai apa? Ada yang ingat? Biografi ulama Rasyidin. Biografi Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Masih ingat? Ada 4. Ya. Apa coba? Mas Fatur, yang pertama siapa? Abu Bakar. Mas Hafid siapa? Ya, yang ketiga siapa? Sayyidina Utsman. Yang keempat ya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq ini ya memiliki kepribadian yang baik. Beliau juga membenarkan tanpa ragu mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Nah, dari peristiwa itu diberi gelar dengan As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar ini memerintah selama kurang lebih 2 tahun. Untuk khalifah yang kedua ini dijuluki Al-Faruq, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, yaitu kepribadiannya tegas namun tawadhu kepada Allah. Pemerintahannya ini selama 10 tahun. Kemudian khalifah yang ketiga itu Utsman bin Affan, yaitu kepribadiannya pemalu dan terhormat. Pemerintah selama 12 tahun. Kemudian untuk pembelajaran kali ini Ibu akan menerapkan metode snow crawling. Snow crawling ini kalian nanti Ibu akan beri kertas, lembaran kertas, kemudian nanti Ibu akan menyampaikan materi yang harus kalian bahas. Kemudian nanti kertas ini dikepal-kepal menjadi bola salju. Namanya kan tadi snow crawling. Ya. Oke. Yang nanti dibahas itu mengenai prestasi Khulafaur Rasyidin. Ibu bagi kelompoknya ya. Kelompoknya ini ada 4, sudah dibentukkan minggu lalu, sudah saya suruh. Ya. Kelompok pertama siapa? Siapa yuk? Mas Hafid. Mas Hafid, silakan. Nanti membahas mengenai prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian kelompok 2 Mas Fatur mengenai prestasi Umar bin Khattab. Kemudian kelompok 3 mendapatkan prestasi Utsman bin Affan. Yang keempat prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, kalian cari di sumber yang valid ya, jangan yang tidak valid ya gitu. Di modul atau di internet. Berapa menit Bu? 1 menit cukup ya? Cukup. Cukup ya. Gimana, ada kesulitan? Sudah ya? Sudah belum? Ya. Ya. Kalau sudah, Ibu minta kalian berdiri. Berdiri kan ini ada 4, hadap di depan. Enggak apa-apa. Berhadapan. Yuk. Kayak gitu. Ini maksudnya ini tidak guna. Misal sama Mas Satu sini ya depan-depan gitu. Terus Mas Hafid sama siapa ini namanya? Mas Alfian dia depan-depan. Ibu minta tadi lembar kerjanya dikepal-kepal kayak bola itu, diumet ya, iya, begitu. Kemudian dalam waktu hitungan 3 nanti kertas itu dilempar ke siapa saja.
ke entah itu Mbak Amin ke Mas Fatur atau Hafid atau Alfian. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Ayo. Ayo. Silakan dibuka. Kalian mendapatkan materi apa? Mbak Munawirnya mendapatkan materi apa? Abu Bakar As-Siddiq, prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Iya, coba bisa dipresentasikan. Di sini enggak? Prestasi Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq yang pertama yaitu menumpas kelompok pembangkang, kedua yaitu mengkodifikasi Al-Quran, dan yang ketiga yaitu memperluas wilayah penyebaran Islam. Ya sudah. Ya, terima kasih bisa kembali. Kemudian Mas Fatur mendapatkan materi apa? Usman bin Affan. Usman bin Affan. Silahkan di sini mempresentasikan. Di sini kan Ya. Prestasi Usman bin Affan. Yang pertama yaitu kodifikasi mushaf Al-Quran, yang kedua renovasi masjid, yang ketiga membentuk angkatan laut, yang keempat perluasan wilayah dakwah Islam. Sudah? Ya, terima kasih. Silakan bisa kembali. Kemudian Mas Hafid mendapatkan materi apa? Mengarahkan 1. Ya, silakan dipresentasikan. Jadi Martin Laptop ini mempunyai 3 prestasi Bu. Ya. Yang pertama yaitu perluasan wilayah dakwah Islam. Yang kedua mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Ya. Dan yang ketiga menetapkan kalender hijriah Bu. Ya. Sudah? Ya, terima kasih. Silakan Ibu. Kemudian yang terakhir Mas Alfian mendapatkan materi apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, silakan dipresentasikan depan. Jadi itu beliau ada beberapa yang dicapai. Yang pertama yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap, yang kedua membenahi keuangan negara, yang ketiga memajukan ilmu nahwu, dan yang terakhir yaitu membangun kota Kufah. Ya. Sudah? Sudah. Ya, silakan bisa duduk kembali. Ya, Ibu coba jabarkan ya. Tadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq siapa yang mendapatkan materinya? Saya dulu. Ya, yaitu yang pertama itu mengenai apa saja? Yang pertama yaitu menumpas kelompok pembangkang. Iya, menumpas kelompok pembangkang. Nah, pada suatu saat itu ada kekacauan karena pada waktu itu Nabi Muhammad itu wafat, kemudian dari suku Arab itu terdiri dari Hijaz dan Najd menyatakan murtad atau membangkang kepada khalifah baru yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian menghadapi keadaan tersebut Abu Bakar itu bersikap tegas dengan cara damai, yaitu responnya itu ada yang menerima, ada yang tidak. Namun beliau itu menumpas nabi-nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab dan Tulaihah bin Khuwailid. Ya, Abu Bakar ini mengirim pasukan Khalid bin Walid untuk memerangi kelompok nabi-nabi palsu tersebut. Nah, pada terjadi peperangan, lalu banyak para penghafal Al-Quran yang wafat. Kemudian prestasi yang kedua kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran ini dari wafatnya para penghafal Al-Quran ini kan Abu Bakar itu merasa resah, kemudian memerintahkan Zaid bin Sabit ini untuk mengumpulkan dan disimpan oleh Hafsah binti Umar. Kemudian perluasan wilayah ini ke Suriah dan merambah ke Kaisaran Persia dan Bizantium. Kemudian prestasi Umar bin Khattab. Siapa yang mendapatkan materi ini? Saya dulu Ya, yang pertama mulai apa? mengenai
perluasan wilayah dakwah Islam, Bu? Ya, perluasan wilayah dakwah Islam ini pada Khalifah Umar bin Khattab ini dikenal dengan periode Futuhat Islamnya. Secara berturut-turut dakwah Islam sampai ke Suriah, Persia, dan Mesir hingga Afrika serta Armenia, kemudian wilayah Eropa bagian timur. Nah, Khalifah Umar ini kan banyak perluasan wilayahnya, kemudian dibagi menjadi beberapa provinsi, kemudian di salah satu ditunjuk sebagai gubernur. Selanjutnya yaitu prestasi yang kedua yaitu mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Khalifah Umar ini membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal ini untuk mengurusi keuangan negara, serta Dewan Perang ini untuk mencatat administrasi ketentaraan. Kemudian ada Khalifah Utsman bin Affan. Siapa yang mendapatkan materi ini? Ayo. Ya, Mas Fatul. Yang pertama mengenai apa? Kodifikasi Mushaf Al-Quran. Kodifikasi Mushaf Al-Quran ini dikenal dengan nama Mushaf Al-Utsmani, kemudian digandakan menjadi 42 oleh Zaid bin Sabit, ya. Kemudian prestasi yang kedua yaitu merenovasi Masjid Nabawi. Ini dikarenakan karena banyaknya umat muslim atau Islam pada saat itu, kemudian direnovasi dan diperbaiki corak masjidnya. Kemudian pembentukan angkatan laut. Pembentukan angkatan laut ini atas usulan dari Muawiyah, yaitu gubernur dari Suriah. Kemudian yang keempat yaitu perluasan wilayah dakwah Islam. Ini perluasannya ke Kursan, terus Armenia, Tunisia, kemudian Rai dan Azerbaijan, kemudian Amuriat dan Siprus. Yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mendapatkan? Ayo, Mas Alfian ya? Iya, Mbak. Yang pertama mengenai apa? Yang pertama mengganti pejabat yang kurang cakap. Ya, mengganti pejabat yang kurang cakap dari keluarga Utsman karena telah melakukan korupsi. Ya. Kemudian memberantas dan mengganti dengan pejabat-pejabat yang baru. Kemudian yang prestasi yang kedua yaitu membenahi keuangan negara. Karena hartanya itu tadi yang dari keluarga Utsman bin Affan ini dari korupsi, maka di Baitul Mal ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian prestasi yang ketiga yaitu memajukan ilmu nahwu. Kemudian yang terakhir membangun kota Kufah. Sebab kota Kufah berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan pengetahuan lainnya. Ini kan mengenai tokoh-tokoh atau para Khulafaur Rasyidin. Kemudian kan dari para Khulafaur Rasyidin itu pasti ada ibrah yang dapat kita ambil, ya. Yang pertama itu ibrah pertama ketakwaan. Ketakwaan ini para khalifah memang sifatnya itu keras dan tegas, namun takut terhadap maksiat, ya. Kemudian yang kedua aspiratif atau menerima saran. Contohnya pada Khalifah Umar bin Affan ini menerima saran untuk membentuk angkatan laut, yaitu sarannya ini dari Muawiyah. Kemudian menegakkan hukum yang adil. Para beliau ini memberantas pejabat yang kurang cakap, seperti contohnya tadi Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian ibrah selanjutnya itu mengutamakan kepentingan umum. Contohnya Umar ini mengusulkan agar Abdullah bin Umar ini diangkat sebagai hakim. Mungkin itu saja pelajaran pada sore hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf, ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.